di channel Setrika Arang Butik Laundry. Bersama saya Karin, dan saat ini kita sudah bersama dengan founder dari Setrika Arang, Bapak Adi Nugroho. Halo. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai perjalanan Setrika Arang ya Pak, dari awal berdiri hingga 9 tahun ini. Nah, boleh diceritain nggak nih Pak, gimana sih ceritanya bisa buka laundry Setrika Arang itu? Oke. Dulu pertama kali buka itu asalnya kalau kata orang kita mah sudah kepepet. Oh, iya. Kenapa kepepet? Karena saya dulu udah punya usaha rental mobil, tapi karena sudah mulai banyaknya Grab, di mana tingkat permintaan penyewaan mobil itu otomatis turun. Nah, waktu itu saya sama istri berpikir usaha apa lagi ya yang bisa kita bikin dan tidak jauh-jauh dari passion saya lah istilahnya. Kebetulan saya memang kerja di laboratorium tekstil, Karin. Jadi di mana saya itu mengetes baju-baju. Jadi baju itu dites, dicuci lah istilahnya, dicuci. Nah, dari hasil cucinya itu nanti kita akan tahu bahwa susutnya berapa, terus warnanya luntur atau tidak, mudah sobek atau tidak, aksesorisnya bisa copot atau putus atau tidak. Nah, dari situ saya berpikir pekerjaan saya ini kalau saya bilang sudah mirip dengan usaha laundry. Nah, akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak buka laundry gitu loh. Jadi ya kebetulan dari situ jadi berpikir kenapa nggak buka laundry, karena pekerjaan saya lakukan tuh udah mirip-mirip laundry kalau saya bilang. Jadi saya pikir gampang, kecil lah buka laundry itu. Tapi ternyata pas buka laundry tidak semudah yang saya pikirkan. Yang tadi saya pikir cuma nyuci, gosok, packing. Wah, ternyata masalahnya banyak. Dari mulai yang gampang ketuker, gampang hilang, kelunturan. Wah, banyak lah pokoknya kalau diceritain. Nah, itu 9 tahun yang lalu, dimana saya buka pertama kali ya yang paling mudah laundry kiloan gitu ya. Nah, gimana nih Pak perkembangan Setrika Arang dari pertama kali berdiri sampai saat ini sudah lebih dari 9 tahun ya? Ya, betul. Ya. Seperti saya ceritakan tadi kan awalnya saya buka laundry itu kiloan. Karena menurut saya itu yang paling gampang lah. Semua orang, terutama kita yakin bisa gitu. Nah, saya buka pertama kiloan itu ya seperti yang lain juga. Awal-awal sih ya 10 kilo sehari, naik 20 kilo sehari, terus sampai akhirnya baru 1 tahun saya bisa tembus 300 kilo sehari. Gitu. Tahun keempat saya sudah mulai berpikir bahwa ini adalah suatu usaha yang gampang sekali ditiru, gampang sekali orang ikut. Dia punya uang sedikit, kalau saya bilang hanya ya nggak pakai modal punya mesin cuci di rumah, tinggal beli pengering, gosokkan, udah bisa buka laundry. Nah, tinggal kita yang sudah bermain, anggaplah saya sudah 4 tahun, sudah harus mulai berpikir apa ini supaya saya tidak bisa diikuti atau saya tidak bisa disejajari dengan yang baru. Nah, itulah kita sebagai pengusaha usaha terus berpikir seperti itu. Nah, di tahun keempat mulai saya berpikir bahwa kayaknya saya harus mulai menambah, berinovasi, menambah ilmu saya, menambah ilmu karyawan saya, bahwa kita sama-sama mulai mencoba mencari order di satuan. Nah, pertamanya itu saya ambilnya sih baju ya, tetap basicnya di baju. Yang tadinya kiloan, nah saya mulai ambil baju-baju satuan gitu loh. Jadi saya melihat peluang di situ, mulailah kita sedikit-sedikit mengedukasi konsumen, terutama orang-orang yang kita lihat selalu membawa baju-baju yang bermerek segala macam. Kita edukasi bahwa Bu, ini nggak bisa cuci kiloan, ini harus cuci satuan. Dan alhamdulillah sehingga akhirnya dari 4 tahun ke 9 tahun yang tadinya satuan itu 10%, kiloannya 90%, sekarang sudah kita bisa balik. Jadi satuannya 90%. Satuannya 90%, kiloannya 10%. Gitu. Luar biasa. Ya, itu selama 9 tahun. Ya. Tidak mudah. Nah, ini kan udah lama banget ya Pak, 9 tahun berdiri, bahkan 9 tahun lebih, udah ribuan konsumen, customer juga kan yang pernah laundry di sini. Ya. Nah, biasanya kesulitan apa sih Pak yang dialami sejak pertama kali berdiri hingga saat ini? Oke. Namanya kita usaha, Karin, tidak ada yang mulus kayak jalan tol. Jalan tol aja itu ada lubang-lubangnya.
gitu, ada lubangnya, ada ya kendala-kendalanya, entah dari jalannya, entah dari supirnya yang ngantuk segala macam. Nah, sama dengan usaha. Dari pertama kita buka, kita melihat bahwa wah, laundry kiloan ini adalah usaha yang banyak sekali masalahnya. Ketuker, hilang, pokoknya saya nggak bisa satu-satu lah. Saya pikir, wah kenapa saya nggak coba satuan aja, lebih gampang. Ini masalah. Ternyata nggak juga. Satuan pun juga sama, banyak sekali masalahnya. Kenapa? Karena kadang gini, ekspektasi orang kalau sudah beli baju branded berarti baju itu bagus. Iya, kualitasnya. Kualitasnya bagus. Misalnya orang itu beli baju branded, cuci di kita. Ternyata baju branded. Saya pernah ngalamin. Orang itu saya sebut aja mereknya, TM lah gitu. Dikasih ke saya, ternyata luntur. Dan orang itu ngotot itu merek terkenal tidak mungkin luntur. Nah, hampir 5 tahun saya bermain di satuan, saya pernah ganti sampai 17 juta. 17 juta. Jadi, tapi ya saya nggak bisa menyalahkan karyawan saya juga. Kenapa? Karena dia mungkin saya kurang ngasih ilmunya, atau saya kurang ngasih pelatihannya bahwa baju itu tidak boleh masuk mesin. Nah, sedangkan anak-anak ya kadang karyawan kadang merasa biasanya itu kadang kalimat-kalimat biasanya juga saya kerjain begitu, Pak. Biasa saya kerjain gitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau yang kebetulan mungkin bahannya murah atau bahannya orangnya pas dipakai ya udahlah namanya bahan murah. Tapi pas giliran yang baju yang harganya sudah 17 juta, ada apa ya kalau saya bilang rusak sedikit aja orangnya pasti akan tahu gitu, apalagi rusaknya banyak. Nah, tapi saya itu anggap itu adalah dana belajar. Nah, itu juga yang saya bilang, kita selalu ketemu masalah. Setiap usaha itu pasti akan ketemu semua masalah, tapi ya kita jangan fokus sama masalahnya. Kita harus selalu fokus sama solusinya. Kita ketemu nih, ternyata ketemu bahan seperti ini kalau dicuci rusak. Bagaimana caranya supaya tidak dicuci, tidak rusak? Nah, otomatis ya kita harus cari gurunya juga. Guru yang, anggaplah guru yang memang sudah expert di dunia itu. Kita panggil, kita undang, ya kita biayai, untuk dia melatih karyawan-karyawan kita itu. Jadi kalau kita ketemu masalah jangan lari, karena kalau kita lari ya usaha kita nggak akan pernah berkembang, usaha kita nggak akan pernah maju, ya kita akan cepat tutup. Iya. Gitu. Kebetulan di sekarang juga menyediakan itu ya, Pak? Ya anggaplah kalau sekarang kan kita sudah menyediakan training. Ya sudah 5 tahun ini sudah. Kalau kata orang tua dulu ya udah kenyang asam garam segala macam. Jadi udah mulai banyak juga orang yang datang ke sini ya. Saya juga udah mulai kasih private lah pelatihan mereka ya. Gitu, dari mulai manajemen, penanganan, karyawan sampai ke cara mencuci segala macam. Iya. Udah benar-benar detail ya. Iya. Lengkap. Sudah lengkap lah. Sudah lengkap. Gitu. Nah, kita masuk ke salah satu topik yang paling menarik nih, yang paling disoroti dari banyak orang tentang laundry ini, yaitu adalah jenis layanannya yang super lengkap. Nah, jenis layanan yang tersedia di sini tuh apa saja sih, Pak? Boleh dijelaskan? Oke, sebetulnya ini karena bakat. Iya. Karir. Kalau orang Sunda bilang karena bakat kubutuh sebetulnya. Jadi pertama memang kita buka kiloan. Hari kita lari ke satuan tetap aja di satu core yang sama gitu loh, kita ke baju satuan. Nah, tapi ternyata konsumen itu selalu bawa masalah. Nah, itulah sebetulnya konsumen saya itu sebetulnya dibilang suka ya nggak suka, tapi ya suka juga gitu. Kenapa? Karena dari konsumen inilah kita akhirnya berkembang. Iya. Ini tas saya kotor, tolong cuciin. Wah, nah itulah kita kan pertama bingung, waduh gimana nyucinya. Tapi pikir-pikir sama aja sih. Basicnya antara bahan baju, tas itu sama aja, tinggal tekniknya aja. Nah, setiap konsumen bawa masalah, kalau saya nggak bisa, pertama pasti saya akan tanya sama temen, gue dapet tas gini nih, tas sweat, misalnya, gimana cara cucinya? Nah, nanti kebanyakan juga teman-teman yang kalau menurut saya ya sama lah, teman-teman baik-baik juga, kasih ilmu, Pak itu nggak boleh kena air, atau Pak itu nggak boleh dengan chemical seperti ini, Pak cara nyikatnya harus seperti ini. Nah, kita coba. Nah, kenapa sekarang lengkap?
karena apa yang lo mau gue punya gitu. Gue bisa kerjain. Karena apa? Nah, dari cuci tas aja berkembang lagi. Berkembangnya lagi apa? Ternyata warnanya sudah pudar. Nah, akhirnya orang bertanya, ini bisa nggak warnanya dibetulin lagi? Ya kita bisa kasih solusi ya. Kalau cuma dicuci, ini warnanya tidak akan bisa kembali. Dan kita ada recoloring. Recoloring itu berarti merubah warna supaya nggak bosen. Tadinya mungkin tasnya dia putih udah nguning, udah jelek lah kalau kita bilang. Tapi dia mau yang saya pingin dirubah nih warnanya jadi merah. Kita bisa. Itu namanya recoloring. Atau dia bilang nih tas saya putih tapi sudah nguning, tapi saya mau putih lagi. Ya kita bisa diputihkan lagi, namanya repaint. Jadi bukan diganti, warnanya dibagusin lagi. Dari recoloring ada repaint. Nah, ada lagi retouch. Kalau dia misalnya nggak mau semuanya, ini cuma ada rusak-rusak di sini, warnanya bisa nggak di-retouch? Kita bisa. Banyak sekarang tas brand itu pakai fake leather atau kulit imitasi. Kenapa? Karena untuk harga, ya kan? Untuk harganya supaya masuk. Dan kulit imitasi memang banyak motif, banyak saya bilang bisa di print macam-macam lah ya gitu loh. Tapi ya kelemahannya umurnya tidak akan sepanjang kulit asli. Nah, kalau sudah rontok itu tidak bisa diperbaiki karena percuma. Kita tambal segala macam, biasanya kita tambal di sini, besoknya rontok di sini. Kita tambal di sini, rontok di sini kan. Akhirnya apa solusinya? Ya kita ganti. Nah, kita ada juga jasanya. Reparasi tas gitu loh. Dari situ berkembang lagi. Ya itu saya bilang, konsumen itu selalu bawa masalah gitu. Tapi kita seneng gitu. Ternyata pernak-perniknya sudah mulai pudar juga. Pak, bisa nggak ini pernak-perniknya atau logo-logonya di chrome? Kita ada jasanya lagi. Ya berkarat atau warnanya sudah tidak gold lagi lah atau kita chrome lagi, sehingga akhirnya ya layak pakai lagi dan bisa dipakai ya gitu lah buat healing, jalan-jalan lagi gitu kan. Kayak kemarin orang yang maksa-maksa pokoknya harus selesai hari Kamis karena apa mau dibawa ke Turki gitu. Gitu. Nah, sekarang biasanya dalam satu hari itu bisa dapat berapa orderan sih Pak? Oke. Jadi gini Karin ya, sekarang kita beda. Kalau dulu saya kiloan, kita fokusnya kalau saya nanya sama Karin, udah berapa kilo sekarang masuknya? Gitu, udah 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Senang banget gitu loh. Tapi gue lama-lama saya mikir, ya saya mau coba yang tadi lah, yang beda ya. Nah kalau sekarang gini, sebenarnya sekarang nggak banyak, belum banyak kalau saya bilang. Tapi semua tergantung hari juga. Nah kalau hari Senin tuh bisa sampai 200 piece. Biasanya kalau hari Senin tuh bisa sampai 200 piece gitu. Wah udah alhamdulillah lah bagi saya suatu laundry pemula. Kalau saya walaupun kita bilang saya baru, mungkin orang bilang oh kamu udah 9 tahun, tapi sebenarnya kita masih pemula. Perjalanan ini kan kita bisa lihat loh, saya udah mulai sudah mulai nambah, sudah mulai banyak. Sebetulnya waktu sebelum corona ini ya udah alhamdulillah banget ya, udah banyak banget. Tapi kan karena semua juga bisnis terdampak dengan corona, semua bisnis terdampak dengan covid ini. Tapi alhamdulillahnya kita bisa bertahan. Selama 2 tahun itu kita bertahan, ya jatuh bangun, omset yang pernah omset cuman saya pernah terima amplop isinya cuman 70.000 pernah gitu. Karena memang waktu covid itu luar biasa. Semua bisnis tuh anggaplah kena hantam, tapi di mana kita tetap bertahan, bukan hanya untuk saya sendiri, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi bagaimana untuk untuk karyawan-karyawan saya. Tapi ya alhamdulillah bisa bertahan, terus bertahan. Nah sekarang sih, kalau untuk sekarang ya kita sudah mulai naik lagi. Kalau untuk hari Senin, Selasa tuh biasanya dia topnya itu hari Sabtu juga ya? Ya, Senin, Selasa itu topnya itu bisa di atas 200 piece lah. Kalau udah hari-hari biasa ya 100 piece sudah alhamdulillah kalau saya bilang. Itu suatu pencapaian yang menurut saya sudah luar biasa. Nah Pak, gimana sih caranya memanage karyawan dengan kondisi sekarang yang saat ini? Kita memanage karyawan dengan pola laundry kiloan dengan laundry satu pasti beda banget ya. Kalau dulu saya waktu laundrynya masih kiloan, kasir itu merangkap, bayangkan aja nih, kasir merangkap tukang gosok, tukang packing, itu kasir tuh, dia gosok
gosok, packing, kasir. Dan itu umum kalau di kiloan seperti itu. Pertama ada keuntungannya bahwa ya anggaplah saya cuma bayar satu orang tapi dia mengerjakan beberapa item. Tapi kelemahannya adalah hasil tidak akan pernah maksimal. Terus kedua, kalau ada masalah pasti semua akan saling lempar. Gitu. Gua waktu itu bukan gue yang ngerjain, gue padahal ya kita tahu pasti mereka yang ngerjain. Nah itu. Nah, pas kita mulai beralih ke laundry satuan itu tidak bisa seperti itu. Bahwa ternyata harus ada yang ahlinya. Anggap gini, kasir ya kasir, dia tidak boleh kerjaan yang lain, dia harus menerima, mengecek detail sampai kalau ada rusak atau ada kotor, dia harus cek gitu loh. Terus kedua, bagian cuci ya sama, dia tidak boleh kerjaan yang lain, dia pokoknya hanya nyuci sehingga dia harus tahu bahwa ini boleh dicuci atau enggak, ini boleh masuk mesin atau enggak. Begitupun yang lain, yang gosok ya harus khusus, yang gosok aja, karena dia harus benar-benar tidak boleh salah gitu loh. Setelah kita belajar kita tahu, ternyata kalau jas itu tidak boleh ada garis, tapi ada baju tertentu yang harus pakai garis. Itu terus. Jadi bedanya di situ. Waktu kita pertama kali buka kiloan, saya punya karyawan berapa orang, tapi kerjanya ya anggaplah satu orang bisa mengerjakan 3 kerjaan. Tapi pas saya sekarang mau bersatuan ya nggak bisa. Saya harus benar-benar menjadikan mereka spesialis. Ya megang tas ya pegang tas aja. Ya megang sepatu ya pegang sepatu. Yang recoloring ya recoloring, kasir ya kasir. Jadi sekarang ini sebenarnya udah jadi apa ya kalau saya bilang, manajemennya kalau ya walaupun gimana sudah benar-benar saya kuatin dari mulai offline sampai ke online. Nah, dengan manajemen yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, ya saya berharap nanti bisa berkembang lagi. Ya pertama menguasai Bogor untuk di offline-nya, baik di online gitu. Nah ini kan Bapak udah 9 tahun ya Pak, udah lumayan lama juga membangun bisnis laundry, menjalaninya, udah tahu asam garamnya, udah mengalami jatuh bangunnya. Gimana nih cara untuk membantu teman-teman yang baru mau buka laundry juga? Nah, oke, jadi gini, sebetulnya bukan dari 9 tahun ini ya. Dari dulu juga saya sudah bantu teman-teman yang mau buka laundry, teman saya punya teman-teman yang punya jasa, misalnya setting mesin segala macam. Tapi kalau saya lebih kepada bagaimana membuat tim dari laundry-nya. Bagaimana memanage laundry-nya. Saya bantu teman-teman bagaimana cara pemilihan kasirnya segala macam. Terus nanti kalau sudah dapat karyawannya, bagaimana kita mencari ordernya, bagaimana mengundang orang supaya masuk, bagaimana setelah orang masuk orang jadi loyal, jadi betah dengan laundry yang mereka sedang bikin. Nah itu pengalaman itu saya bagikan lah ke teman-teman, sehingga ada beberapa teman yang sudah mulai mengontak, bantuin dong saya mau buka laundry gitu. Ya alhamdulillah sih saya mulai bantu mereka bikin, ya udah nanti gini, siapin dulu aja tempatnya, nanti kalau tempatnya sudah dapat kita survei bareng-bareng kira-kira nanti potensial nggak nih buat laundry. Kalau nanti sudah kita nilai potensial, nanti saya bisa arahkan nanti kita beli mesinnya yuk bareng-bareng, kita beli mesinnya di sini nih, ada teman saya yang jualan, nanti untuk manajemen karyawannya ntar saya yang bantu. Dari mulai pemilihan kasirnya, nanti dari training karyawannya segala macam kita bantu. Jadi ya inilah saya karena seneng membantu teman-teman. Kalau mereka berhasil kan saya juga seneng gitu. Dan alhamdulillah sih sudah beberapa yang saya bantu dan alhamdulillah udah banyak juga yang berhasil. Nah oke teman-teman, menarik banget ya pembicaraan pada hari ini. Kita menceritakan semua perjalanan Srikaren dari awal berdiri sampai saat ini, jatuh bangunnya seperti apa. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak nih Pak untuk teman-teman yang sedang menonton saat ini? Oke, gini ya, perjalanan sekarang kan kalau saya bilang itu adalah suatu pelajaran yang saya dapat dari awal sampai 9 tahun ini, dan pengalaman itu kan adalah guru yang terbaik. Nah kalau sudah
kalau keanggap kata orang gini, kalau sudah punya pengalaman, sudah menjadi guru, sudah waktunya wajib untuk membagikan. Sebetulnya bukan sekarang aja saya bagi, dari dulu saya sudah membagikan sama teman-teman. Bahkan saya udah jadi bukan trainer sih, bilang jadi pembicara, jadi kadang diundang dari mulai ujung barat sampai ujung timur, saya udah alami semua, diundang ke sana ke sini, saya bagikan semua pengalaman saya. Nah, tapi kan ada juga ya kadang yang orang-orang yang mau private. Yeah. Orang-orang yang mau private, Pak saya mau buka laundry Pak, saya mau private. Ya saya juga bisa bantu, ayo sini mau bikin laundry seperti apa, mau kiloan, mau satuan, segala macam saya bisa bantu. Nah, ya tentunya dalam tanda kutip bukan tidak gratis ya. Saya kalau itu ilmu itu semua gratis, tapi kan tetap ada. Ya kadang yang gratis juga tidak mendidik. Betul, benar. Betul. Saya beberapa kali yang gratis itu malah tidak mendidik kalau menurut saya. Dia tidak merasa ada kerugian segala macam, suka-suka dia segala macam. Tapi kalau dia sudah mulai berani berinvestasi, dia berani untuk berbayar segala macam, biasanya lebih serius. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan alhamdulillah yang serius-serius akhirnya jadi. Jadi saya mulailah istilahnya mulai membuka pelatihan, mulai membuka training, terus training pelatihan ya. Mulai membuka konsultasi teman-teman yang mau buka, yuk bahwa bisnis laundry itu masih menjanjikan kok, tinggal kitanya bagaimana kita mau belajar dan mau terus berusaha, tidak mudah menyerah, gitu aja intinya, jangan mudah. Jadi untuk teman-teman semua yang mau training atau konsultasi bisa hubungi nomor admin di bawah ini. Aduh Pak, sebenarnya masih banyak banget nih yang mau kita explore, tapi karena memang keterbatasan waktu juga. Jadi mungkin kita sudahi pembicaraan pada hari ini. Tapi nggak usah khawatir ya buat teman-teman semua, karena kita akan terus update tentang seputar laundry. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Setrika Arang. Oke. Bye.